Oke. Thank you buat semuanya sekali lagi yang udah hadir nih, udah 35 partisipan, welcome, selamat malam. Semangat untuk belajar malam hari ini. Kita akan mulai sesi online workshop kita dengan perkenalan kembali tentang apa itu Tezro dan juga ekosistemnya. Maka dari itu aku persilakan ke pembicara kita dari tim Tezro, Kak Wildan. Silakan Kak Wildan. Oke, teman-teman, kita balik lagi ya untuk workshop kedua kali ini. Untuk yang workshop pertama kemarin kita udah ulik-ulik dikit tentang Canton dan juga Tensro, dan juga kita udah perkenalan dikit tentang bagaimana sih ekosistem di Canton dan juga di Tensro itu sendiri gitu. Nah, di sesi kedua ini kita akan lebih deep dive untuk di smart contract-nya sendiri, itu gimana nanti kita menulis smart contract di Canton menggunakan bahasa demo, dan juga kita akan sedikit ulik-ulik tentang platformnya si Tensor itu. Nah, mungkin kita akan sedikit review ya di pertemuan workshop yang sebelumnya itu. Jadi perkenalan lagi nih, sebenarnya apa sih Canton itu? Nah, Canton itu adalah salah satu public blockchain yang dia itu spesifik ke privacy dan dibuat untuk financial institution gitu. Nah, sebenarnya agak ambigu di sini ya teman-teman. Dia itu sebenarnya juga public, tetapi nggak begitu public-public banget itu. Nggak seperti Ethereum, Solana, Bitcoin, atau you name it lah. Nah, untuk berpartisipasi di Canton, kita itu harus melewati yang namanya financial institution dulu, yang istilahnya kayak siapa ya, penyelenggara finansial yang mereka itu berpartisipasi di jaringannya Canton gitu. Jadi kita nggak bisa serta kayak langsung nih buat wallet terus masukkan langsung transaksi di networknya mereka, itu nggak bisa kita harus melalui financial institution dulu baru kita bisa melakukan transaksi di sananya gitu. Nah, bagusnya di Canton ini adalah mereka itu berfokus pada financial institution itu. Jadi fokus untuk dibentuk pada financial institution yang mereka itu usernya banyak dan lebih ke apa ya, sudah regulated lah. Jadi mungkin lebih apa ya, kayak kejadian hack atau mungkin yang lainnya itu sudah mungkin di minimalisir gitu karena udah terregulasi juga gitu. Nah, di Canton sendiri itu saat ini sudah mendapatkan dukungan sekitar 6 triliun US dollar dalam tokenized assetnya, dan juga salah satunya itu di Canton ini dia spesifik untuk real world asset gitu. Jadi banyak penggunaan aset-aset yang real world gitu. Dan sekarang statistiknya itu sudah ada keseluruhan kurang lebih ada 500 lebih validator yang berjalan, dan mainnetnya itu sudah berjalan dari 2024 bulan Juli kemarin gitu. Nah, di Canton sendiri nih untuk pembuatan smart contract-nya itu agak unik teman-teman. Jadi kalau di misalkan di VM teman-teman kenal dengan adanya Solidity, kemudian di Solana mungkin teman-teman kenal dengan Rust, Ker, dan lain-lain, di Sui, kayak Move. Nah, di Canton ini mereka juga punya bahasanya sendiri, yaitu DEML atau Digital Asset Modeling Language. Nah, di sesi sebelum workshop sebelumnya kita udah membahas tentang sedikit template, signatory, observer, controller, dan choice. Nah, nanti di session ini, workshop ini kita akan deep dive lebih jauh tentang itu, dan kita akan praktek secara langsung gitu, gimana cara menulisnya. Kemudian juga dari workshop kemarin, kita juga udah pengenalan sedikit tentang Tensor, itu Tensor Platform, dan ada Tensor Cloud juga. Mungkin nanti kita akan juga ulik-ulik lagi dari Tensornya gitu. Alright, oke, kita langsung ya ke materi atau sedikit pemanasan lagi deh. Kita inget-inget dulu gitu. Jadi apa sih DEML itu? DEML itu sebenarnya singkatan ya, kayak Digital Asset Modeling Language. Nah, ini agak digital asset itu adalah pembuatnya juga nih. Jadi digital asset itu yang membuat si jaringan Canton juga ini, dan dia juga yang membuat bahasa pemrogramannya, yaitu Digital Asset Modeling Language atau DEML. Nah, DEML sendiri merupakan smart contract ya yang dikembangkan oleh digital asset itu. Ditunjukkan untuk menulis aplikasi yang terdistribusi, dan fokus utamanya itu privacy. Apa saja sih sebenarnya kelebihan dari DEML ini? Yang pertama itu ada privacy by default. Jadi kontrak dan transaksinya itu hanya terlihat kepada pihak yang ditunjuk gitu. Jadi teman-teman kalau ada di transaksi misalkan ya di Ethereum atau yang lain itu kan
kita bisa lihat ya di Block Explorer-nya itu. Wallet sekian, wallet ini, transaksi ini, bla bla bla, itu kita bisa lihat. Tapi kalau di Canton ini kita nggak bisa lihat itu. Tetapi kalau misal nih dalam program smart contract-nya ini kita program nih, oh user ini nih nanti bisa melihat sebagian transaksi nih yang kita perbuat, itu mereka bisa melihat itu. Tapi ketika nggak ada disebutkan, ya mereka nggak bisa terlihat gitu. Ya intinya mirip kayak apa ya, perbankan lah kayak itu. Jadi kan nggak semua orang ya bisa lihat banknya itu, kayak misalkan tabungannya berapa, transaksinya apa gitu. Nggak bisa. Yang bisa ya cuma orang itu sama banknya di sini. Nah, di sini kita bisa kontrol seperti itu gitu. Kemudian ada juga correctness. Nah, correctness ini apa? Itu adalah semacam strong types atau typingnya itu yang strict. Contohnya itu kayak Java ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah nih ngoding di Java, terus salah nulis sedikit itu bakalan disemprot itu kayak, ini salah nih, nggak bisa itu, bakalan error sebelum juga dikompilasi gitu. Sama juga di Camel ini, jadi typingnya itu sangat strict sekali gitu. Nah, terus kemudian ada composability gitu. Jadi composability ini kontraknya dapat dipanggil dan dikombinasikan dengan kontrak yang lainnya gitu. Ya kayak semacam Lego tadi gitu. Kemudian ada auditability. Nah, auditability ini kayak bermakna kayak gini. Setiap aksi atau transaksinya itu pasti direkam di ledgernya gitu. Dan nanti auditor itu bisa nge-tracing gitu. Dengan catatan auditornya itu dikasih akses gitu ya sama pembuat smart kontraknya kayak gitu. Nah, catatan nih sedikit. Nah, Demel ini mengikuti model UTXO ya. Kalau teman-teman ini deh, UTXO itu salah satu konsep pertama yang ada di Bitcoin. Dan kalau artinya itu adalah unspent transaction output. Jadi kontrak yang dibuat itu nggak pernah termutasi teman-teman. Jadi ketika update-nya itu hanya akan dibuat lalu ya kemudian diarsipkan itu. Jadi datanya itu nggak bakal pernah ganti gitu. Gantinya itu ketika dibuat atau ketika diarsipkan kayak gitu. Nah, di sini nih contoh dari smart contract dari demo gitu. Jadi di sini kita menunjukkan menulis modulnya apa, dan ada keyword pair. Nah, file demo diawali dengan deklarasi modul gitu. Kemudian diikuti dengan import library atau paket yang dibutuhkan, kemudian definisi dari template itu sendiri gitu. Jadi contohnya di sini kita mengimport library time, kemudian opsional, dan di sini kita mendefinisikan template yang kita buat atau smart contract yang kita buat itu. Alright. Terus next, di sini ada template. Nah, inilah building block pertama ya teman-teman dari 5 konsep yang ada di demo nantinya itu. Yang pertama itu template. Jadi apa sih template itu? Ini merupakan blok bangunan dari bahasa demo itu sendiri yang fungsinya untuk mendefinisikan struktur dan perilaku smart contract-nya. Jadi kayak semacam blueprint lah dari apa saja sih yang bakalan data yang dimiliki dari smart contract kita itu, dan nanti apa saja yang bisa kita lakukan dengan data kita gitu. Nah, di konsepnya di sini dia bakalan mendefinisikan tipe dan bentuk datanya. Kemudian terdapat kolom data yang berarti ada signatories, kemudian observer, sama choice. Nah, untuk signatories, observer, sama choice kita akan bahas juga di sini, habis ini gitu. Kemudian ketika diinstansiasi atau baru dibuat, kontraknya akan disimpan di ledger gitu. Kemudian ketika kontraknya itu, nah ketika kontraknya dibuat merupakan salah satu instansiasi dari template-nya itu. Jadi kontrak yang dibuat itu adalah anak atau hasil dari instansiasi setelah template yang kita definisikan kayak gitu. Nah ini contohnya kayak gini template-nya. Jadi di sini kita membuat invoice template-nya di sini. Kemudian kita menyebutkan pihak siapa aja yang ada di dalamnya, terus data apa aja gitu. Misalkan di sini ada pihaknya, ada seller, penjual, buyer, pembeli, jumlahnya berapa, tanggal jatuh temponya berapa, kemudian apakah sudah terbayar atau belum gitu. Ya seperti itu. Dan di sini ada tesnya juga, mungkin nanti kita akan ambil balik di sini. Nah, kemudian next hasilnya seperti ini dari tes yang kita buat tadi ya. Nah, kontrak yang baru dibuat itu akan tersimpan dalam ledger, teman-teman.
Dan ketika kontraknya dibuat, dia akan aktif dengan statusnya itu aktif di sini. Nah, di sini ada seller, buyer, pihak dua ini pihaknya, dan ini jumlahnya berapa, due date sama dengan, dan datanya apakah sudah terbayar atau belum. Kayak gitu. Jadi cukup simpel sebenarnya kalau mau lihatnya ini. Nanti ketika kita membuat data atau sebuah kontrak dan kita instansiasi, bakalan langsung terlihat di sini datanya gitu. Sebuah ledger. Nah, next. Ada yang namanya signatory. Nah, signatory ini merupakan pihak yang memiliki hak atau hak untuk membuat atau mengarsipkan sebuah kontrak. Jadi signatory ini kayak semacam apa ya, orang yang ditunjuk dan memiliki kuasa gitu loh untuk membuat kontraknya itu. Dan nanti orang itu bisa untuk melakukan aksi-aksi yang ada di dalam kontraknya kayak gitu. Nah, key konsepnya di sini setiap template itu setidaknya memiliki satu signatory, kayak satu pihak yang berwenang gitu dalamnya. Kemudian semua signatory, kalau misal nih dari template-nya itu punya lebih dari satu signatory, ya harus semuanya harus menyetujui dulu pembuatan kontraknya itu. Sama kayak kita membuat kontrak dalam dunia nyata gitu, teman-teman. Kalau mau kontraknya valid ya semua yang disebut di dalam kontraknya itu harus menandatangani dulu gitu. Konsepnya seperti itu. Kemudian ketika kontrak ini tidak dapat dibuat tanpa persetujuan dari seluruh pihak yang disebut. Nah, masih sama konsepnya juga. Kemudian ada signatories ini selalu menjadi observer. Jadi orang yang pihak yang sebagai signatory ini juga akan menjadi observer atau bisa melihatnya juga gitu. Nah, signatories juga bertanggung jawab atas validnya sebuah kontrak kayak gitu. Terus next. Nah, contohnya signatories seperti ini. Jadi kita mendefinisikan, misal nih ada satu template single agreement ini. Ini partinya atau pihaknya itu cuma satu dan dia juga sebagai signatories kayak gitu. Kemudian misalnya ada suatu kontrak juga yang dia itu ada dua pihak dan kedua pihaknya salah ada menjadi signatory-nya gitu. Misal juga ada dynamic gitu. Jadi kita nggak tahu seberapa sih besarnya itu dari pihaknya itu. Mungkin bisa satu, mungkin dua, tiga, dan seterusnya. Kita bisa melakukan juga seperti ini gitu. Nah, satu template itu bisa memiliki satu atau lebih signatory. Tetapi satu template harus memiliki setidaknya satu signatory gitu. Nah, template juga nanti bisa memiliki signatory dan juga observer. Nah, ini akan kita bahas di setelahnya ini. Kemudian controllers tidak harus signatories kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas juga tentang choice atau aksi yang ada di dalam kontraknya itu. Jadi controller atau pihaknya itu yang mengeksekusi nggak juga harus signatories, bisa juga pihak lain, misalkan dia itu disebut kayak gitu. Nah, next. Nah, ini yang kita sebut juga observer. Nah, observer ini sebenarnya hampir mirip seperti signatories, tetapi bedanya dia itu tidak memiliki tanggung jawab penuh kayak gitu. Jadi tujuan utamanya observer ini sebagai orang yang melihat datanya kayak gitu. Kalau kita lihat dari definisinya, merupakan pihak yang dapat melihat kontrak di ledger, tetapi tidak perlu memberikan otorisasi dalam pembuatan atau pengarsipan datanya. Gitu. Nah, observer ini hanya memiliki read only yang tidak dapat mengambil tindakan, kecuali diberikan secara eksplisit di bagian controllernya. Gitu. Jadi, apa ya, kalau kita bisa ibaratkan di kontraknya itu kayak semacam apa ya, bukan pengamat atau apa sih namanya ya, saksi atau saksi lah kayak gitu. Jadi dia adalah saksi yang menyaksikan persetujuan dari kontraknya kayak gitu. Jadi ya betul dia bakal melihat kontraknya apa gitu. Nah, di konsepnya di sini observer itu memiliki visibilitas pada kontrak dan datanya, sama kayak saksi tadi. Kemudian observer tidak perlu memberikan persetujuan, mereka hanya perlu untuk mengamati. Kemudian signatories secara implisit adalah observer, namun observer ini bukan signatories kayak gitu. Kemudian observer dapat ditambahkan atau dihapus. Jadi dia bisa berevolusi juga di sini. Bisa diedit kayak gitu. Kemudian dapat digunakan bagi auditor. Nah, ini contoh use case-nya teman-teman. Jadi observer itu. Jadi misalkan auditor, regulator, atau pihak ketiga yang lain gitu. Nah, ini contohnya dari observer itu sendiri. Jadi di sana ada misalkan nih ada smart contract template-nya itu bank loan.
dia ada borrower, lender, amount, dan lain-lain. Jadi ini ada auditor dan regulator. Nah, signatory-nya itu adalah borrower sama lendernya, yaitu peminjam sama yang meminjam, dan observer-nya itu auditor dan regulatornya gitu. Kayak gitu. Nah, juga di sini template ini bisa memiliki satu atau lebih observer, kemudian template juga bisa memiliki signatories dan juga observer, bisa jadi combine ada duanya ya, ada yang signatory, ada observer juga, itu bisa banget. Kemudian observer ini hanya bisa untuk melihat data, kecuali diberikan nanti hak secara eksplisit sebagai controller gitu. Misalkan nih contohnya di mana, ada nggak di sini? Belum, nanti mungkin di part selanjutnya. Kemudian signatory tidak dapat digantikan, namun observer dapat digantikan, teman-teman. Jadi kalau signatories itu adalah pihak yang memegang penuh tentang kontraknya itu, jadi nggak bisa diwakilkan, teman-teman. Tapi kalau saksi atau observer itu nanti bisa diwakilkan gitu. Oke, next kita akan bahas tentang controller. Nah, jadi controller itu ini ya, salah satu part atau bagian dari template-nya. Jadi merupakan aksi apa saja sih yang bisa kita lakukan nanti dari kontrak yang kita buat kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Apa sih definisinya dulu deh? Controller itu merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pilihan tertentu, yaitu choice yang akan kita bahas di selanjutnya ini. Kemudian, signatories ini bakal mengontrol pembuatan dan pengarsipan kontrak. Controller menentukan siapa sih dia yang dapat melakukan tindakan spesifik di dalam kontraknya kayak gitu. Jadi controller ini kayak apa ya? Kayak aksi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengolah data kita kayak gitu di kontrak ini. Misalkan nih data kita mau diapain kayak gitu. Misalkan contohnya untuk peminjaman, kita kirimkan nih data kita ke pihak bank. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian key konsepnya di sini, controller itu didefinisikan dalam setiap pilihan menggunakan kata kunci controller. Kemudian hanya controller yang dapat mengeksekusi pilihan yang didefinisikan yaitu. Jadi secara eksplisit nanti ketika kita ngebuat choice, kita harus mendefinisikan juga siapa saja sih controllernya gitu. Jadi misal kalau ada pihak lain, tapi yang bukan termasuk di controller, ya dia nggak bisa mengeksekusi pilihan itu. Gitu. Kemudian controller juga harus merupakan signatories atau observer di dalam kontrak gitu. Jadi gak cuma pihak doang ya, tanpa role atau tanpa apa role itu, ya role lah. Kemudian controller ini bisa dapat berbeda pada setiap choice. Jadi mungkin choice yang satu dan choice yang lainnya dia bisa memiliki beda controller gitu. Kemudian beberapa controller ini bisa dapat ditentukan. Jadi semua harus mengeksekusi bersama gitu. Oke, next contohnya controller seperti ini. Jadi controller setidaknya sebagai observer. Jadi kemarin tadi kan ada signatory dan juga ada observer. Nah, untuk menjadi controller, kita itu harus memiliki setidaknya role dari observer. Kalau kita sebagai party doang, misal di sini ya, tanpa kita jadi signatory atau observer, kita nggak bakal bisa untuk mengeksekusi choice-nya tersebut. Nah, contoh ini yang kita garis bawahi lagi. Pihak yang tidak sebagai signatory atau observer tidak dapat menjadi controller kayak gitu. Nah, contohnya ini kontrolnya husband. Ini juga contohnya kontrolnya owner kayak gitu. Jadi harus antara husband sama owner ini harus memiliki peran sebagai signatory ataupun observer paling minimalnya kayak gitu. Terus next yaitu choice. Nah, choice ini merupakan pilihan yang dapat kita lakukan untuk oleh pihak yang disebut dalam controller tadi. Jadi dalam choice itu memerlukan controller, teman-teman. Dapat diberikan sebagai fungsi atau aksi ya, lebih tepatnya ya, aksi yang dapat menghasilkan kontrak, menjalankan beberapa logic code-nya, dan juga atau membuat kontrak baru kayak gitu. Nah, key konsepnya di sini, di choice itu bisa akan mendefinisikan sebuah tindakan yang dapat dieksekusi dari kontrak yang telah kita buat kayak gitu. Dia bisa menjalankan pilihan dan menghasilkan kontrak secara default. Jadi ketika kita memilih mengeksekusi choice-nya ini, dia akan menjalankan pilihan, kemudian mengarsipkan datanya, data kontraknya kita itu teman-teman. Kemudian dia dapat menerima parameter input dan mengembalikan nilai.
Jadi nanti ada choice, teman-teman bisa ngasih input parameter dan juga ada nilai kembalian atau returnnya gitu. Sehingga nanti nilainya bisa kita olah lagi. Kemudian dari choice ini berisi blok tindakan atau aksi yang menjalankan kode demonya. Kemudian dalam choice ini dia juga dapat untuk membuat kontrak baru, mengambil data dari kontrak lain, atau memanggil pilihan lain. Intinya di sini adalah logiknya di dalam kontrak itu, teman-teman, di choice itu. Nah, contohnya seperti ini. Choice merupakan aksi atau pilihan yang dapat dieksekusi dalam sebuah kontrak. Kecil banget ya kayaknya ya. Oke deh. Kemudian setiap choice yang dijalankan otomatis akan mengaktifkan kontraknya. Jadi balik lagi ke konsep Canton-nya tadi ya teman-teman. Itu menggunakan model UTXO, jadi dia nggak akan termodifikasi datanya, kecuali modifikasinya itu melalui pengarsipan dan pembuatan baru kayak gitu. Kemudian choice itu dengan keyword non-consuming. Nah, ini tapi kita bisa akalin juga di situ. Kayak ada suatu fitur juga ketika kita mendefinisikan dari choice-nya itu non-consuming, maka dia nggak akan menghasilkan kontraknya gitu. Terus choice dapat memiliki parameter dan memiliki kembalian data. Nah, kurang lebih kayak gini untuk perkenalan dari key konsepnya. Jadi kita coba akan review dikit dan kita akan coba Q&A di sini ya. Nah, bentar, dari key takeaways-nya dari sini. Nanti habis ini kita bakalan jump in juga ya ke codingnya teman-teman, biar kita juga lebih paham lagi gitu. Mungkin di sini kita kasih key takeaways dulu. Jadi ada 5 konsep yang udah kita bahas. Yang pertama itu template. Ini untuk tujuannya untuk mendefinisikan sebuah blueprint atau kontraknya. Kemudian signatory, itu pihak yang memiliki kontrol penuh dan otorisasi tentang pembuatan dan pengarsipan. Kemudian ada observer, pihak yang dapat melihat kontrak atau read only, tidak perlukan otorisasi. Kemudian ada controller, yang pihak yang boleh mengeksekusi choice pada kontrak. Kemudian ada choice atau tindakan yang dapat dieksekusi dalam sebuah kontrak. Kayak gitu. Oke, mungkin dari sini dulu. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Mungkin kita kasih beberapa pertanyaan dulu deh. Boleh. Pertanyaan, mau bertanya dong. Buat keamanan ya bang, segi keamanan kayak security-nya, bagaimana ya cara terbaik buat mencegah kerentanan atau cyber attack dari serangan ya cyber bang. Yang kedua, ini fokus ke ini juga back end. Saya kan lagi belajar juga tentang back end ya bang ya. Terus bagaimana cara mengintegrasi smart contract Tensro itu dengan sistem back end eksternal yang melalui API. Ya. Satu lagi boleh nggak bang? Oke, boleh. Bagaimana cara memonitoring kinerja aktivitas smart contract secara real time? Thank you bang. Oke. Di Tensro. Oke, kita jawab langsung ya di sini ya. Jadi yang pertama itu dari pihak security-nya, dari bagian security-nya. Nah, security-nya itu seperti apa? Nah, di Canton sendiri untuk melakukan sebuah security-nya itu, misal nih kita mau melakukan transaksi itu. Jadi untuk sebelum kita melakukan transaksi, mereka harus memberikan otorisasi dulu. Jadi misal nih, tadi aku nyebut ada pihak A, pihak B, pihak C. Jadi sebelum melakukan transaksi, semua pihak itu harus menyetujui dulu. Misal nih, kamu ada transaksi untuk melakukan pinjaman gitu, dan transaksi itu melibatkan akunmu, akun bank, dan akun peminjam. Jadi dari ketiga orang ini harus approve terlebih dahulu. Jadi nanti ketika mereka udah approve, bakal itu transaksinya dijalankan. Nah, itu dari segi keamanannya. Jadi dari by default, seluruh transaksi itu harus memerlukan otorisasi dulu. Dan nggak cuma satu signatory atau satu pihak itu. Bisa jadi memerlukan pihak lain itu. Nah, makanya security-nya itu ada di semua belah pihak yang ikut kayak gitu. Nah, kemudian dari segi gimana nanti kita mengkonekkan backend-nya kita ke sini melalui API ya. Nah, ketika kita deploy smart contract-nya ini, nanti dia akan memberikan sebuah API juga menjadi Open API version 3.
dan dia bisa diakses dengan JSON RPC gitu. Tapi harus ada autentikasi sebagai keamanannya juga gitu. Jadi dari backend nanti kalau mau interaksi dengan kontraknya ini bisa banget melalui API-nya itu. Kemudian bagaimana untuk melihat performa dari kontrak smart kontrak kita. Nah, ketika nanti kita mendeploy dari DEML-nya nih, dia juga ada yang namanya OpenTelemetry, teman-teman. Jadi ketika teman-teman pasang juga nih OpenTelemetry-nya, teman-teman bisa juga akses atau lihat itu performanya dari smart contract teman-teman itu. Jadi bisa teman-teman monitor gitu. Oke bang, terjawab bang. Berarti Oke. boleh nggak bang nanti kayak ajarin tuh bang yang security di codingnya? Oke. Boleh, boleh, Oke boleh. bang. Oke, siap. Oke, Pak Eko, kita ada lagi kah? Atau kita lanjut dulu ini? Kita lanjut dulu, Mas. Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut thank dulu you, ya. Mas Budi. Dari Yuk. yuk. Oke, kita lanjut dulu dari teman-teman ini materinya. Dan kita ada TensorFlow, teman-teman. Jadi, apa sih sebenarnya TensorFlow itu? Nah, TensorFlow ini sebuah bisa dibilang salah satu project Web3 ya, yang bisa dibilang baru, yang dia tuh mengintegrasikan antara sistem di mana kita nanti as a human yang kita akan berikan tenaga komputasi dan AI agent itu yang akan menggunakannya untuk keamanan, identitas, dan pembayarannya itu. Jadi Tensor ini dia kayak memiliki salah satu service gitu ya. Dia juga sudah support banyak jaringan, misalkan kayak EVM, SVM, Solana, dan Canton juga ini. Dan juga misalnya teman-teman ada project dan teman-teman butuh infrastruktur untuk AI, dan misalkan eksekusi yang aman, di Tensor ini menyediakan dukungan, misalkan seperti GPU, custom GPU, atau TI, ZK, kayak gitu, dan Ledger. Nah, dari Tensor ini, kalau nggak salah, testnetnya udah berjalan ya, teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman, tapi nggak tahu ya ini bakalan ada airdropnya apa enggak itu. Tapi coba teman-teman kulitin aja gitu, cari-cari informasi gitu. Dan sekarang untuk saat ini juga Tensor itu masih banyak ya service yang gratis itu, jadi untuk bisa dieksplorasi gitu. Nah, lebih lanjut lagi tentang Tensor itu bisa dipakai apa saja sih sebenarnya platformnya ini. Contoh nih, apa sih yang bisa kita buat di atas Tensor-nya itu? Yang pertama itu adalah AI inference. Jadi kalau teman-teman butuh nih infrastruktur untuk membangun AI, misalkan kayak LLM-nya, terus GPU-nya, training data, dan sebagainya, dia bisa di situ. Kemudian juga dia menyediakan secure computation kayak TI atau ZK tadi. Dan teman-teman juga bisa membangun AI agent yang mungkin sekarang sangat hype-hype-nya gitu ya. Kemudian nih, teman-teman juga bisa menggunakan support atau dukungannya dari multi VM arsitektur. Dia sudah support dari EVM, kemudian adalah Solana, SVM, dan juga Canton. Kayak gitu. Dan juga teman-teman bisa membuat untuk agent-nya gitu. Misalkan dari MCP, itu protokol, dan TensorFlow gitu. Alright, nah ini juga salah satu bagian dari Tensor. Dia juga ada salah satu service lagi yaitu Tensor Cloud. Nah, Tensor Cloud ini sangat fokus untuk kebutuhan pengembangan aplikasi gitu, berbasis artificial intelligence. Nah, apa saja yang bisa kita pakai dalam servicenya itu? Yang pertama, ada vector database. Jadi kalau misalkan teman-teman ada project AI nih dan dia butuh nge-save database yang vektor untuk RAG misalkan, teman-teman bisa menggunakan layanan dari Tensor ini. Untuk saat ini masih gratis, jadi teman-teman bisa explore gitu. Kemudian adalah key value, jadi misal ini kayak Redis, dan ada data, SQL, object file, terus hook, sama graph. Jadi banyak sekali yang bisa diakses dari Tensor ini. Nah, gampang banget teman-teman untuk buat Tensor-nya di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal registrasi aja situ. Terus misal nih, teman kita mau buat vector database ini, kita tinggal buat projectnya, namanya apa, database-nya apa, deskripsi di bebas, terus apa, terus teman-teman milih nih backend engine-nya apa gitu. Nah, ketika teman-teman udah, teman bisa nih download package-nya dari npm.js, udah ada di sini. Kemudian teman-teman coba buat codingannya gitu. Ini salah satu contoh codingannya ya. Ini paling simple sekali. Nah, mungkin di sini deh contohnya untuk key value di sini ya. Nah, kita masukin API-nya kita di sini dan kita masukkan datanya kita, misalkan ini contohnya user, terus datanya kita set gitu. Dan mail.
Dia udah insert datanya, terus dia ngambil datanya. Kayak gini. Ini hasilnya udah di insertnya, terus ketika kita ngambil, dapat datanya kayak gini. Contohnya juga kurang lebih sama untuk vector database dan semua service lainnya. Jadi sangat gampang sekali. Teman-teman nggak perlu lagi ribet-ribet lah ya. Kalau misalkan nih, teman-teman butuh database atau disk gitu, misalkan kan harus sih buat dulu deh endpointnya gitu, terus ngatur misalkan harus lewat Docker Compose atau lain-lain gitu. Ini teman-teman sangat simpel sekali, langsung spin up aja dari TensorFlow, udah dapat API key-nya, langsung tinggal pakai. Sangat mudah sekali. Terus di sini ada juga Tensor Platform, ini salah satu core infrastrukturnya di sini. Jadi ada TE Security AI, ada MPC, sorry ya, jadi multi party computation di wallet yang kita nggak perlu self hosted sendiri, dan ada cross chain bridge dan banyak sekali teman-teman, bisa dieksplor lagi di sini. Nah, kemudian di sini ada Tensor Platform lagi, contohnya nih salah satu produknya itu MPC Wallet, multi party computation. Di kelebihannya di sini kita tidak perlu menyimpan private key sendiri, memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan ramah pengguna, juga fleksibel sama efisien. Dan yang terakhir itu ada demo studio teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti lagi kita coba juga ya nanti ulik-ulik dari demo studionya ini. Di platform agentic AI khusus untuk research and development spesifik di bahasa Camel. Ini contoh anggaplah ini kayak V0, Lovable atau lainnya, tapi ini lebih fokus ke Camel kayak gitu. Nah, kita kuisnya di sini. Tensor itu salah satu project Web3 yang mengintegrasikan antara AI, blockchain, sama human. Dan Tensor juga mendukung berbagai jaringan dan integrasi sama AI, bisa berfokus pada infrastruktur dan pengembangan AI, memiliki banyak service. Kemudian ada Tensor Platform, bisa memiliki service seperti MPC Wallet, tokenization, authentication, dan lain-lain. Kemudian ada Demo Studio, yaitu sebuah platform agentic AI untuk research dan development khusus di bidang demo dan Canton kayak gitu. Nah, coba ini udah kelihatan. Jadi kalau di sini misal nih teman-teman mau chatting di sini, ya sebenarnya kayak ChatGPT atau yang lainnya teman-teman. Tapi di sini tuh lebih fokus dari untuk demo dan Canton-nya kayak gitu. Nanti juga teman-teman bisa langsung melakukan eksekusi kode juga di sini kayak gitu. Contohnya kayak gini. Jadi gampang, tinggal teman-teman akses aja di sini URL-nya demostudio.tensor.network kayak gitu. Ya, misal nih bingung nanti tinggal tanya-tanya aja gitu. Contohnya ini an overview of the demo and simple example gitu. Jadi bakal dikasih sama dia kayak gitu. Di modenya juga ada conversation ini, misalkan teman-teman butuh untuk yang modingnya juga ada arsitektur, tinggal dipilih aja kayak gitu. Alright. Oke, jadi kita akan deep dive ya teman-teman. Mungkin kita cuma butuh sekitar 10 menit dari sini untuk kita deep dive dari penyusunan kontraknya, dan kita akan ada tanya jawab lagi. Right. Oke, aku siapkan dulu gimana di sini. Right, di sini teman-teman. Oh ya, kemarin udah aku share juga ya dari repositorinya, jadi teman-teman bisa clone aja untuk mengikutinya gitu. Right, jadi kita udah kemarin udah install juga demo, DPM dan lain-lain. Sekarang kita akan coba deep dive untuk materinya ini yang kita hari ini. Oke, pertama kita akan buat project barunya dulu ya. Oke, misalkan ini masih terminal baru nih. Coba aku buat terminal lagi. Oke, terus kita bisa lihat nih, apa saja sih komen yang ada di DPM itu. Mau kita pakai adalah kita mau buat project baru kayak ini. New ini. Jadi kita akan DPM, new, terus nama projectnya apa gitu. Misalkan workshopnya, workshop 2 aja deh. Oke, dia udah dibuatkan boilerplate-nya sini. Nah, kita bisa cd dulu ke direktorinya, misalkan shop 2. Nah, kadang kayak ini kita coba reload dulu. Reload, ya aman. Oke, ketika udah di reload, ini bakal muncul. Jadi di sini ada scriptnya teman-teman. Jadi
kalau kita mau lihat langsung hasilnya seperti apa, bisa dilihat seperti ini dari sampingnya. Nah, ini ada toggle-nya juga. Jadi kita lihat data mana sih yang ada di ledger itu yang paling latest, paling aktif itu. Oke, sekarang kita coba deep dive ya dari yang 5 konsep yang telah kita pelajari, yaitu ada template, signatories, observer, choice, sama controller. Oke, jadi kita di sini contoh buat apa ya, aplikasi yang gampang adalah peminjaman kayak gitu ya, peminjaman di bank gitu. Nanti dia bakalan ada beberapa pihak yang apa ya ada di dalamnya kayak gitu. Oke, kita buat file aja, misalkan nih pinjaman, terus kita namain pinjaman juga, atau gini aja deh, bank, ini pinjaman. Nah, ketika kita buat file demo, kita harus mendefinisikan dulu modulnya. Do bank pinjaman where. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan mendefinisikan template yang kita perlukan kayak itu tadi. Jadi misal nih kita coba pakai metode gini aja teman-teman. Mungkin TDD ya. Jadi aku akan buat folder testnya dulu. Test demo. Biar lebih gampang nanti kita giniin juga. Split right. Ini kita tutup dulu. Di sini. Terus kita lihat. Oke. Kita definisikan modul tes web. Terus kita juga akan import demo scriptnya. Nanti tes script. nya sangat bagus sekali. Dan kita return dulu biar kena error. Oke. Nah, nanti gini ya teman-teman flow-nya. Jadi kita akan buat rank-rankan dulu atau outline-nya dulu. Jadi ada 3 pihak yang terlibat, yaitu adalah peminjam, bank, dan misalkan apa auditor gitu ya. Auditor gitu. Kemudian flow-nya nanti peminjam akan mengisi formulir pinjaman. Nah, oke. Terus nanti peminjam akan mengirimkan volumenya ke bank gitu. Terus dari auditor akan memeriksa formulir gitu dan memberikan persetujuan gitu. Kemudian nanti dari pihak bank akan memberikan peminjaman kepada peminjam. Jadi kita buat yang simple aja tapi udah mengcover semua konsep yang kita pelajari tadi ya. Oke, jadi teman-teman yang pertama di sini kita akan definisikan dulu template-nya. Misalkan template formulir pinjaman. AI-nya sangat pintar sekali ya di sini. Oke, kita lihat peminjam, bank, auditor, cuma peminjaman, tenor. Oke, kita ada modify aja. Mungkin kita di sini kalau meminjam kita harus kasih apa ya namanya? Biasanya apa sih? BPKB ya, apa namanya? Jaminan. Kan teks. Terus kita juga menjaga jumlah pinjaman. Nanti kan sebagai maksimal deh, nggak apa. Nah, di sini kita kayaknya kita nggak perlu ini dulu, nggak perlu bank sama auditor, kita perlu bank aja, nggak perlu auditor di sini. Jadi di sini nanti peminjamnya itu bakalan ngisi formulirnya ini untuk dikirim ke banknya kayak gitu. Nah, maka di sini kita akan membuat beberapa choice atau aksi gitu. Yang pertama itu ada choice untuk mengirimkan formulir bank. Kemudian yang kedua itu ada choice untuk menarik ulang pengajuan gitu. Jadi bisa kayak gitu. Jadi paling gampang kita buat yang menarik ulang dulu. Jadi datanya kita archive, kita definisikan choice, terus ulang gitu. Ini betul sekali. Jadi ketika kita membuat definisi seperti ini, maka otomatis kontraknya itu bakal
diarsipkan gitu. Jadi datanya udah nggak valid lagi, udah nggak ada lagi gitu. Dan yang kedua kita bisa buat choice kirim ke bank gitu. Nah, dari sini kita nanti bakal pintar sekali ya. Kita bakal ngebuat template baru, kontrak baru, yaitu tentang persetujuan. Nah, sebelum ke sini kita membuat ini, mungkin kita akan membuat template-nya terlebih dahulu. Misalnya template persetujuan. Sini ada with. Misalkan di sini bakalan ada banknya dulu, party, terus ada peminjam, party, kemudian ada auditornya, jadi 3 pihaknya ini yang kita sebut tadi. Kemudian ada jaminannya, terus ada jumlah pinjamannya, sama seperti itu. Kemudian sama data ya ini teman, apakah nanti udah disetujui apa enggak. Misalkan datanya disetujui, jadi bolehan kayak gitu. Dan kita definisikan siapa aja signatory sama observernya. Sini signatory-nya itu kita perlu sebagai dari peminjam dulu. Kemudian observernya ini bank sama auditor gitu. Nah, ketika kita udah buat ini, kita bisa nih lanjutkan buat choice-nya dari kirim ke bank gitu. Kita lanjutkan, kita sudah mendefinisikan di sini return-nya apa, berapa ID dari persetujuan. Ini kita juga mendefinisikan siapa sih controllernya itu, atau mungkin dulu siapa saja inputnya gitu. Dia bakalan ada with, kita mendefinisikan siapa sih pihaknya nanti, yaitu ada auditor, kemudian ada juga dari banknya, atau mungkin lebih tepatnya bank dulu ya dari auditornya. Dan kemudian kita mendefinisikan kontrolnya peminjam dan ini. Oh, ya pintar sekali ini. Dan kayak gini. Nah, jadi ketika kita menulis ini, ketika kita aksi ini, dia akan memberikan inputnya, parameternya bank sama auditor, dan dia akan membuat satu kontrak baru seperti ini dengan datanya yang sama seperti ini, tapi data awalnya itu disetujuinya false untuk proses di approve sama auditornya kayak gitu. Nah, di sini ini menarik di sini. Di sini kita akan ada beberapa choice. Yang pertama itu untuk menyetujui, terus ada menolak, terus ada pencairan gitu. Nah, ini pencairan dari pinjaman. Oke, kita gampang yang dulu dari choice yang menolak. Nah, kayak gini. Kemudian kita akan menyetujui. Oke, kontrolnya ini jadi auditor, tukar pinjaman, ini, oke. Terus lagi di sini, disetujuinya true gitu. Tukar pinjaman with, atau gini dulu ya, kita kasih cek dulu ya teman-teman di sini. Jadi misalkan apa ini, proofnya ini, atau gampangnya gini deh, do grid, kita berikan this, terus with, disetujuinya true di sini. Oke, kritis with, apa ini errornya ini? Oke, kritis with, oh ini ya, sorry, kita harus misalnya persetujuan, nah kayak gini, karena kita membuat kontrak ini lagi, tapi datanya kita update lagi disetujuinya jadi true gitu. Kemudian yang terakhir itu kita akan buat choice, oh nggak usah dikomen deh, choice cairkan pinjaman. Nah, di sini karena kita butuh kontrak baru, kita akan komen dulu kalau kita buat template-nya. Template pinjaman. Oke, kayak gini deh, ini udah boleh, udah bener banget ini. Nah, kita lanjutkan kayak gini, terus kontraknya bank, pinjaman. Udah bener, kayaknya sangat pintar sekali teman-teman. Nah, di dalam pencairan ini kita harus memastikan dulu pinjamannya itu udah disetujui. Jadi harus disetujui dulu sama auditornya gitu. Oke, kita langsung eksekusi ya teman-teman. Jadi sini kita udah membuatkan pihak-pihak, maka kita bisa membuat pihaknya dulu. Pertama itu ada misalkan nih, ada Alice. Ini juga bisa
terus ada bank langsung, terus ada auditor gitu. Nah, sini alisnya itu bakalan mengisi formulirnya. Jadi kita lihat dulu teman-teman di sini. Oh ya, sebelumnya kita harus import juga ya teman-teman. Jadi kita import bank terus pinjaman. Nah, di sini kita sambil ini ya, kita lihat di sini. Nah, ini masih kosong. Kita akan sambil membuat datanya di sini. Jadi kita akan membuat formulir CID. Oke, kita kayak gini. Nah, ketika kita melakukan transaksi, dia datanya akan langsung terlihat di sini teman-teman. Jadi misal nih, si Alis ini mau mengisi peminjaman nih ke banknya ini dengan jaminnya BPKB, jumlahnya berapa ini? Nolnya berapa nih? 23, 10 juta gitu teman-teman. Oke, di sini udah dapatkan datanya udah tertulis di sini. Nah, kemudian Alis ini bakalan ngirimkan formulirnya ini ke bank gitu teman-teman. Jadi dia ada persetujuan dan CID. Oke, udah benar. Jadi Alisnya ini bakalan submit dari datanya ini. Dia akan memanggil choice-nya yaitu kirim ke bank yang kita buat di sini dengan datanya bank sama auditornya itu. Nah, ketika teman-teman nyalain toggle yang ini, bentar aku agak gini biar kelihatan semua. Ini, nah datanya kelihatan teman-teman. Jadi modelnya dari Kanton itu UTXO, jadi datanya ketika dimodifikasi itu akan di archive, kemudian membuat data yang baru kayak gitu. Kemudian kita lanjut dulu, auditornya di sini akan memeriksa formulir dan memberikan persetujuan. Kita boleh kayak gini. Jadi di sini auditornya itu sudah menyetujuinya, maka kalau kita lihat datanya di sini yang awalnya tadi itu, misalnya kita komen di sini ya. Nah, disetujuinya false, datanya akan di-archive atau diarsipkan, kemudian ada membuat data baru yang disetujuinya true gitu. Kemudian pihak bank memberikan pinjaman kepada peminjam. Kayak gini. Oke, ini errornya apa? Script. Oke. Cairkan pinjaman. Pinjaman with exercise. Submit bank to. Ini persetujuan. Oh, ini. Kita harus ini apa tadi? Nah, ini persetujuan. Oh, ini bukan. Ini kirim CID. Jadi di sini bakalan kita pakai kirim CID. Baru di sini persetujuan CID. Nah, kayak gini. Oke, jadi transaction flow-nya udah terlihat di sini teman-teman. Yang pertama tadi kita ngebuat formulir pinjaman, kemudian formulirnya dikirim. Di sini awalnya false, kemudian dari auditornya itu dia bakalan mengapprove, jadi true hasilnya, dan di akhir banknya mengapprove pinjamannya gitu. Sehingga datanya yang terakhir yang paling aktif adalah seperti ini. Oke, gitu teman-teman. Oke, dari sini mungkin kita buka sesi tanya jawab lagi ya. Oleh teman-teman bebas mau tanya apa aja nih tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Oh ya, mungkin ini dulu deh. Sebentar, tadi aku lupa ke ini. Jadi kalau teman-teman mau lihat nih datanya seperti apa, bisa kayak gini. Bisa nyalakan toggle ini. Jadi di sini alisnya itu sebagai signatories, kemudian banknya itu sebagai observer. Ini juga ada alisnya sebagai signatories juga dan sebagainya gitu. Dan auditor ini juga ada sebagai witness atau sebagai saksinya gitu. Oke teman-teman, kita buka lagi pertanyaannya. Pak Eko atau Kak Destri tadi boleh dibantu dalam ini ya, milih orangnya atau bebas deh. Oke, thank you Kak untuk penjelasannya. Mungkin ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan ya di grup chat, tapi udah dibantu juga nih sama admin Tenzro Network. Thank you so much. Mungkin dari teman-teman aku sediain kesempatan nih buat on mic, boleh langsung on mic aja kalau sampai sini ada yang bingung nih gimana sih cara bikin si smart contract ini di Tenzro, atau terkait coding-coding kayak tadi aku baca Kak Arigato udah mulai puyeng katanya kalau ngelihat coding-codingan ini atau teknis. Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan terkait
Tenzro. Silakan. Bang, itu bahasanya apa bang? Kok buset itu langsung keluar semua template-nya bang? Ini bahasanya itu DEML yang kita pelajari tadi, Digital Asset Modeling Language, bahasa smart contract dari blockchain Canton. Berarti khusus di Tensro ya bang, kalau ada kayak gitunya? Sebenarnya nggak khusus di Tensro juga ya, ini lebih khusus ke Canton gitu. DML. Tensro itu dia salah satu apa ya Web3 project lah, yang dia itu juga partnership sama Canton itu. Jadi kita bisa pakai bahasa DML di sini, kemudian kita bisa submit smart contract-nya lewat Tensro kayak gitu. Oke bang, mantep banget cok, gila itu mudah banget jadinya. Sorry Tokti. Keren nih antusiasnya nih. Keren. Ini non coder kayaknya harusnya lebih gampang sih memahaminya, karena kayak kita tuh kayak membuat sebuah workflow gitu loh, nggak kayak Iya bang. Bahasa lainnya itu kan kayak sulit tuh belajarnya ya. Iya kayak JS, Python itu kan susah banget. Ini langsung ada template-nya gitu. Buset, mudah banget kataku mah. Ini DAML di apa? Visual Studio ya? Bisa langsung perlu diinstal dulu atau langsung ini? Iya, kita harus install dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut yang sesi workshop pertama, kemarin kita udah setup gitu dari aplikasi yang dibutuhkan untuk menulis dari smart contract-nya di DEML itu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa menggunakan platformnya ini ya, Demo Studio ya nanti untuk menulisnya itu. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot nih setup development-nya teman-teman, terus teman-teman bisa langsung chat di sini dan coba ngoding di sini langsung juga bisa. Oh nih ada tadi Kak Parto nanya, kalau Tensro ini DAML bisa pakai dasar kayak buat smart contract MIM kayak di BSC kah? Kalau EVM base kan harusnya bisa pakai yang kode yang biasa ada di share anak-anak GitHub. Gini ya, mungkin dari fungsinya dulu ya teman-teman. Jadi kalau Canton ini dia tuh salah satu blockchain yang fokus dari financial institution gitu. Jadi kayak mungkin nantinya kalau MIM kayaknya bakal nggak mungkin ada di dalam Canton atau ya who knows sih. Tapi kalau dari melihat regulasinya dan lain-lain kayaknya nggak bakal ada token-token seperti MIM itu. Jadi karena dari Canton ini udah difokuskan apa ya targetan lah penggunanya ini financial institution, jadi ya semua itu terregulasi teman-teman. Jadi kalau MIM kan nggak terregulasi ya, ada cuma spekulasi doang gitu. Jadi mungkin nggak bisa gitu. Tapi untuk tokennya sendiri, misalkan nih teman-teman kayak merefer tokennya itu kayak ERC20 atau yang di Solana token gitu, itu ada juga di Canton ini. Ya namanya standarnya itu CIP 56. Jadi ada tokennya juga. Tapi untuk MIM kayaknya belum gitu atau enggak bisa gitu. Ya sebenarnya bisa tapi tertentu sama regulasi kayak gitu. Ini nanti kalau connect misalnya kita mau buat di apps connect ke front end-nya ada sesinya juga nggak? Iya betul, ada transaksinya juga. Sama, kalau dari transaksinya mirip gitu kayak EVM Solana kayak gitu. Maksud saya ini kan kita lagi belajar smart contract nih. Sebenarnya kalau kita mau buat di apps itu kan nanti harus connect ke front end-nya juga kan ya? Iya betul. Nah, ini untuk saat ini kita buat smart contract-nya dulu. Jadi mungkin integrasinya di session berikutnya gitu. Oke. Bang itu security-nya yang persetujuan itu kah? Yang Bang Parti itu? Ini party ini? Ya, yang persetujuan itu kah security-nya? Betul. Jadi gini teman-teman, by default ketika kita mau mengirimkan transaksi di Canton ini, itu partinya itu harus ngasih autorisasi dulu gitu. Jadi kalau partinya itu belum ngasih autorisasi ya nggak bakal di eksekusi gitu kayak gitu. Nah contohnya kayak gini gitu. Nah mungkin nanti ada bakalan kalau kita udah buat workflow yang lebih kompleks ya, itu yang ketika misal nih formulir submit peminjaman ini, ya bisa aja yang submit itu nggak cuma Alis, tapi ada banknya secara langsung gitu.
Jadi ketika Alice mensubmit, dia nggak bakalan tereksekusi langsung, harus menunggu dari approval dari banknya kayak gitu. Keamanannya dari situ. Jadi nggak cuma dari satu pihak, tapi mulai dari berbagai macam pihak kayak gitu. Kalau ini berarti kan sepertinya seperti kayak private ya, karena kan sudah ditentukan siapa yang bisa ngakses gitu ya. Betul. Jadi gini teman-teman, kita ke Canton sendiri ya. Jadi Canton ini masih dibilang public blockchain, tetapi untuk masuknya itu kita harus melalui financial institution. Nah, financial institutionnya ketika mau masuk ke sini, dia harus apply dulu. Gitu. Jadi private-nya itu ada di financial institution. Gitu. Nanti financial institution punya database sendiri, punya ledger sendiri, teman-teman bisa masuk dari financial institution yang mana kayak gitu. Nah, financial institution-nya itu sudah ditentukan siapa saja yang di Canton atau kita bisa mengajukan. Misalnya nih saya mau buat jaringan atau mau buat aplikasi lah ya. Itu kan berarti kan kalau mau menggunakan jaringannya Canton, berarti kan harus didaftarkan dulu ya tadi ke Canton-nya gitu. Atau bagaimana? Betul. Jadi teman-teman bisa request dulu untuk masuk ke networknya mereka gitu. Jadi nggak langsung. Ya mungkin kalau sekarang udah ada beberapa ini ya financial FI yang udah masuk di dalamnya dan mereka udah punya produk sendiri. Jadi kalau teman-teman mau deploy di jaringannya Canton, ya teman-teman harus apply dulu sebagai financial institution gitu. Atau misalkan kalau teman-teman nggak apply di financial institution karena terlalu ribet, teman-teman bisa partner dengan financial institution sendiri gitu. Jadi teman-teman upload smart contract-nya kalian dari atas nama financial institution itu. Tapi ya tetap harus ada komunikasi dulu dari financial institution kayak gitu. Dan ini ya teman-teman, uniknya dari Canton itu gini. Kalau teman-teman ini punya ada financial institution A itu, dan ada financial FI juga B atau yang lain itu. Kalau teman-teman butuh connect ke FI yang lain, teman-teman itu bisa mengkonekkan lewat jaringan Canton ini, teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal koordinasi dengan FI yang mau dituju dan melakukan agreement dan kalian bisa mulai start untuk integrasi gitu. Jadi teman-teman nanti bakalan saling share tentang kontrak yang kalian buat, seperti apa nanti cara penggunaannya dan lain, dan teman-teman bakal dapat packet hash atau ID-nya. Jadi ID itu bisa dikonekin gitu melalui jaringan Canton ini. Kayak gitu. Mungkin contoh gampangnya seperti ini ya teman-teman. Kalau paling gampang gitu ya. Nah, misalkan nih kalau Bank di Indonesia gitu, dia mau ada partnership dengan lain lah. Itu kan harus mengurus dari ini ya, kayak agreement dulu, agreementnya gimana, terus nanti kompatibilitasnya gimana, mereka mengakses API-nya, standarnya bagaimana dan lain-lain gitu. Itu kan prosesnya ribet sekali itu. Itu cuma satu party itu, belum kalau ada party lain yang lainnya. Mungkin diskusinya bakal banyak. Tapi ketika menggunakan Canton ini, standar yang digunakan itu udah sama semua gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ganti-ganti atau diskusi yang lebih panjang lagi tentang gimana nanti compatibility-nya, karena udah dijamin dari Canton itu bakal kompatibel itu dengan mengikuti rule dari Canton-nya. Kayak gitu. Oke. Oke, thank you so much Kak Wildan. Ini kita bakal mau dilanjutin sesi tanya jawabnya dulu atau kita lanjut building the smart contract nih Kak? Building. Oke, ini udah sebenarnya buildingnya ini. Teman-teman Udah. mau bagian tadi ini. Iya. Iya, betul. Nah, ini. Atau ada yang masih dibingungkan dari building kita tadi? Jadi kita cuma spend waktu 10 menit. Gampang sekali. Boleh? Ini vibe coding bisa diterapkan pada building ini enggak? Vibe coding bisa diterapkan pada ini enggak? Ya, gini teman-teman. Sebenarnya bisa juga ya, bisa juga gitu. Tapi gini teman-teman, kalau di Canton itu tuh sebenarnya apa saja bisa dibilang benar gitu. Karena di Canton atau Demel ini cara pemikirannya kita adalah dari proses bisnisnya teman-teman. Jadi misal nih ada peminjaman ini, kita melakukan proses bisnis ini juga bisa gitu. Tapi misal nih
debat dengan alur proses bisnisnya lain juga bisa gitu. Asalkan tujuan akhirnya tercapai itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau vibe coding di Canton ini ya bisa-bisa aja dengan workflow yang dibuatkan itu. Tapi kalau misalkan di real world-nya, ya implementasinya itu apakah udah sesuai sama proses bisnisnya, ya itu mungkin yang perlu di-adjust lagi kayak gitu. Garit. Terima kasih, Mas. Oke, ini kita mungkin jawab beberapa pertanyaan lagi kali ya Kak, supaya teman-teman nanti misalkan kita ada workshop ketiga nih, yang ketinggalan dari workshop 1 dan 2, yang tentunya udah ada recordingannya dan as informed by Om Max itu bakal di-share di YouTube atau Twitter. Nah, tadi ada pertanyaan nih Kak, ada 2 sih yang tadi menarik perhatian aku di awal-awal kita buka sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama ini tadi dari Kak Riki. Itu tadi beliau nanya kalau smart contract yang udah di-deploy ternyata ada bug logiknya. Alur perbaikan di Tensro tuh kayak gimana? Apakah bisa di-upgrade langsung atau diedit atau harus deploy ulang dari awal? Oke. Ini menarik ini teman-teman ya. Jadi mungkin mirip sama konsepnya dari EVM ya. Jadi kalau misalkan teman-teman deploy kontrak, terus ada bug error, kontraknya harus di-deploy ulang gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau di Canton ini hampir sama, tapi yang membedakan ini teman-teman. Sorry. Nah, tadi kan setiap financial institution dia bakalan punya ledgernya masing-masing ya, dan teman-teman nanti ketika ledgernya dimiliki oleh FI yang bisa mengakses ya FI-nya itu sendiri, atau terkecuali FI-nya ada kontribusi atau hubungan integrasi dengan FI yang lainnya gitu. Nah, misal nih ketika FI ini ada kodenya ada bug gitu, ya developernya tinggal nge-patch saja coding smart contract yang baru ini. Nanti ketika di-build, kontrak ID-nya itu bakalan beda, tetapi datanya itu tetap sama teman. Jadi integrasinya itu nanti cuma mengubah dari kontrak ID-nya itu. So, datanya itu udah ada di ledger-nya dan udah tersimpan gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu ributin lagi lah soal datanya itu, bakal tersing lagi gitu. Kayak gitu. Oke, nah sebenarnya masih banyak nih Kak Wildan yang bertanya, mau kita jawabin semua atau kita pilih-pilih lagi nih Kak? Oke, aku baca-bacain pertanyaan yang seputar ekosistemnya dulu kali ya, dan juga terkait pembahasan workshop kita malam hari ini yaitu di seputar smart contract. Oke, ini aku sambil baca-baca. Sebentar. Nih dari Kak ADKT. Tanya Bang, ini kan ngoding blockchain yang mana berhubungan ke beberapa node. Misal kita udah selesai ngoding, terus mau ngetes ini program udah jalan atau belum. Ini gimana nanti cara tesnya? Apakah ada simulasinya? Oke, ada ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau simulasi nih, contoh kalau ini kan simulasi di lokal itu teman-teman. Kalau teman-teman mau simulasi, misalkan ada kalau di EVM nyebutnya itu testnet ya. Teman-teman juga ada di Canton ini atau di demo ini yang namanya tuh sandbox teman. Nah di sini, jadi misal nih kita aku running di VM sandbox ini, nah dia bakalan nge-spin up lokal blockchain yang ada di kita itu. Nah masalah integrasinya nanti, teman-teman kalau mau integrasi dengan FI lainnya, itu teman-teman harus minta dari artifak smart contract yang dibuat itu. Kemudian dari artifak itu harus deploy di jaringannya ini, di lokal teman-teman. Nah, ketika udah di deploy, itu baru teman-teman bisa integrasi gitu. Integrasi sama program yang lainnya kayak gitu. Jadi cara ngetesnya seperti itu simulasinya. Oke, thank you penjelasannya Kak Wildan. Ini aku baca komen-komennya juga pada antusias banget nih sama Canton. Soalnya kan Tensro di-build di atas Canton ya. Terus tadi banyak yang nanya kayak cara jadi validator atau apa nih tadi? Atau super validator di Canton gimana? Terus ada yang komen juga katanya ekosistem Canton udah keren banget ya, eksklusif banget. Dan kapan bisa masuk ke Indonesia? Banyak yang minta admin biar bisa masuk ke Canton eksklusif. Menarik.
Oke, mungkin tadi boleh dijawab kali ya Kak, ada yang nanya cara untuk jadi validator atau super validator di Kantan. Mungkin agak keluar nih dari sesi smart contract yang kita bahas, tapi mungkin teman-teman di sini mau mempelajari Kantan lebih dalam lagi dan supporting Kantan berarti kalian juga supporting Tenzro gitu ya. Betul. Jadi mungkin ini ya kalau mau jadi validatornya teman-teman. Jadi kalau mau jadi validatornya, yang pertama itu teman-teman harus request jadi untuk akses ke networknya mereka kayak gitu. Jadi requestnya itu apa nanti ya? Kalau nggak salah itu prosesnya lumayan panjang teman-teman. Dari salah satu tempat kerjaku itu juga udah request dan juga mungkin kalau sampai sekarang itu prosesnya mungkin udah berjalan sekitar hampir 3 mingguan ya, dan sampai sekarang itu kita masih menunggu dari persetujuan IP whitelist itu. Jadi yang pertama itu nanti teman-teman bakalan ngobrol sama stakeholdernya mereka, discuss kalian mau buat project apa, seperti apa, dan lain-lain, detailnya seperti apa, dan nanti teman-teman bakal disuruh tuh ngisi form dengan detailnya seperti apa gitu. Dan banyak dokumen ya yang harus diisi juga kayak itu. So, ini juga private network dan khusus untuk financial institution, jadi agak strict memang. Nah, ketika teman-teman udah misalnya udah di-approve di situ, teman-teman nanti bakalan diminta untuk mengecek dulu nih dari status kesiapan validatornya itu, kayak requirement-nya lah, spesifikasinya itu seperti apa kayak itu. Nah, ketika nanti requirement-nya udah met, lalu teman-teman IP-nya bakal di whitelist gitu. Nah, ketika udah di whitelist, teman-teman bakalan dapat juga semacam API key gitu. Nah, API key-nya ini teman-teman bakal pakai untuk connect ke jaringannya si Canton-nya ini. Dan setelah itu teman-teman bakal jadi salah satu validatornya gitu. Dan teman-teman punya ledger-nya sendiri. Yang nanti dari ledger-nya sendiri, misalkan teman-teman interaksi dengan FI lain, itu bakal disinkronisasi lewat jaringannya Canton, synchronizer-nya. Kayak gitu teman-teman. Oke, wow. Memang agak strict ya ini karena desain khusus untuk financial institution teman-teman, sangat-sangat terregulasi gitu. Oke, cukup rumit ya, tapi kalau teman-teman memang tertarik bisa dicoba atau nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait untuk daftar validator atau super validator bisa kalian tanyain lagi di grup kalau yang tadi udah dijelasin kurang jelas atau pas kalian mencoba itu kurang paham. Nah, ini mungkin kita ambil last question kali ya. Tadi kita udah ngebahas gimana sih cara gunain DAML. Nah, kita udah bahas juga kalau memang proyeknya tidak jalan itu masih bisa kita adjust ya kayak yang tadi Kak Wildan mention. Ini dari Kak Lun nanya terkait security-nya nih Kak. Mungkin boleh dibantu dijelasin nggak sih Kak atau dibahas tentang security di Tenzro tuh gimana dari sisi smart contract dan deployment-nya? Oke. Jadi security-nya balik lagi ke sini ya teman-teman. Mana tadi di sini ada yang namanya itu partinya di sini. Nah, sebelumnya gini teman-teman, di Canton itu sendiri nanti ketika kita connect-nya itu kita harus melalui dari pihaknya ini atau partinya ini. Nah, sebelum ke partinya ini nanti juga ada salah satu layer juga untuk authentication-nya. Jadi teman-teman itu nggak cuma connect ke smart contract-nya atau jaringan blockchain-nya, tapi connect dari backend dari financial institution-nya gitu. Nah, security-nya seperti apa itu nanti depend juga sama financial institution. Kalau dari contoh atau best practice yang ada dalam Canton sendiri, itu nanti bakalan memakai satu contohnya itu keycloak teman-teman. Jadi setiap data atau usernya itu bakalan ada sendiri dan diatur di situ. Sangat safe juga gitu. Jadi misal nih teman-teman mau trigger transaksi gitu. Jadi yang pertama dicek adalah apakah kredensial teman-teman ini udah valid di financial institution itu yang pertama. Dan kedua, apakah party kalian, teman-teman ini misal nih mau kirim ke kontraknya ini, exercise choice-nya itu sudah termasuk dalam signatory apa belum itu. Misalkan sudah ada termasuk, dan dilihat lagi apakah exercise-nya itu ada pihak lain yang dimasukkan itu. Jadi misalkan ada beberapa pihak lain juga, itu transaksinya harus pending dulu. Menunggu dari semua pihak itu approve, baru transaksinya akan dijalankan. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak satu orang yang nge-trigger transaksinya terus transaksinya selesai, itu nggak bisa.
Jadi harus semua pihak yang disebut dalam transaksinya itu meng-approve kayak gitu. Jadi salah satu security-nya di situ teman-teman. Ada dari sisi financial institution-nya juga, dan juga ada dari sisi partinya ini yang didefinisikan. Oke. Gimana Ya, kalian sebenarnya mau bertanya? kalau private sih dari sisi security nggak terlalu jadi isu ya, karena kan private. Yang biasanya banyak isu itu kan kalau yang public ya. Jadi kalau yang tadi kan partinya sudah ditentukan siapa, kemudian pihak-pihak yang terlibatnya sudah didefinisikan ini siapa, itu kayaknya dari sisi security nggak terlalu jadi isu. Betul teman-teman. Yang saya tanya mungkin ini DAML ini case sensitif ya, Mas Wildan ya? Sensitif maksudnya? Case sensitif misalnya kalau kita kan sama kayak Python kan, besar kecil penamaan itu pengaruh. Sensitif. Iya betul teman-teman. Mungkin ini agak benar ya, case sensitif ya, strict type juga gitu. Jadi misalkan teman-teman nulis party ini, dia harus banyak besar ini. Decimal juga kayak gitu, signatories juga kayak gini. Jadi cara penulisannya itu emang strict banget. Tapi strictnya ini ada tujuannya teman-teman ya. Jadi kalau dengan strict ini nanti itu ketika teman-teman compile itu bakalan untuk menghindari banyaknya bug gitu. Misalkan nih di Java atau yang plain JavaScript gitu ya, itu kan kayak bebas kita masih buat codingnya itu bisa pakai ini dan lain-lain ya, itu bisa work. Tapi ketika dibuat untuk yang lebih aman, bisa jadi ketika running itu ada yang error kayak gitu. Oke, siap. Thank you Om Max, dan thank you juga untuk Kak Will dan tim Tenzro semuanya. Belum bisa aku mention satu-satu, tapi thank you so much udah bantu ngejelasin gimana sih cara kalian untuk build smart contract di Tenzro. Dan tadi udah banyak pertanyaan yang masuk, udah banyak antusias juga meskipun ditabrakin sama perkoding-kodingan, tapi alhamdulillah lewat ADML cukup mempersingkat dan mempermudah penggunaan atau pembuatan smart contract di Tenzro itu sendiri. Nah, ini sekian untuk workshop seri kedua atau yang kedua. Semoga kedepannya bakal ada workshop seru dan lainnya dari Tenzro dan juga dari tim Manexus. Mungkin sekian untuk malam hari ini. Thank you juga untuk para penanya. Nanti tim kita bakal diskusi terlebih dahulu untuk siapa saja yang mendapatkan giveaway. Dan nanti bakal dibantu sama Om Max mungkin ya untuk announce di grup Tenzro. Jadi kalian pantengin aja. Sekian untuk malam hari ini. Sekali lagi Terima kasih Mbak Selvi, dan terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir di workshop yang kedua malam hari ini. Pantengin terus Tenzro, dan kita pasti akan share untuk hasil rekaman workshop yang pertama sama yang kedua ini di sosial media Manexus. Jadi pantau aja nanti. Kita akan punya YouTube sama di Instagram juga akan kita share di semua sosial media dari Manexus. Jadi stay tune aja di sana teman-teman. Bagi yang kemarin nggak sempat ikutan, pasti akan ke bagian cek untuk ikutan mempelajari topik-topik yang kita bicarakan sebelumnya. Oke, saya rasa itu aja Mas Wildan. Terima kasih banget sudah memaparkan materi yang cukup bagus banget ya, daging banget malam hari ini. Mohon doanya buat teman-teman semua, nanti insya Allah kalau emang Tenzro bisa continue untuk bisa bikin workshop both online ataupun offline, nanti akan kita infokan juga di sini di Tenzro dan juga di Manexus juga teman-teman. Oke, terima kasih banget atas kehadirannya teman-teman semua, dan sampai jumpa di next workshop berikutnya bersama Tenzro and Manexus. Terima kasih, bye-bye teman-teman semua. thank you semuanya, selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Thank you.